beragam rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri. Mulai dari yang berbentuk megah, teknik pembuatan yang unik, hingga ornamen yang cantik. Salah satu yang membuat banyak orang terpana adalah rumah adat Minangkabau di Sumatera Barat. Masyarakat awam sering menyebut rumah adat ini dengan nama rumah gadang. Atau di daerah asalnya, masyarakat Minangkabau menyebutnya rumah bagonjong. Nama ini mengacu pada bentuk atapnya yang meruncing di ujung seperti gonjong. Bentuk rumah adat ini menjadi ikon daerah Sumatera Barat. Bahkan pengantin wanita Sumatera Barat pun mengenakan hiasan kepala yang bentuknya terinspirasi dari atap rumah gadang. Yuk, langsung saja simak pembahasan mengenai keunikan rumah adat Sumatera Barat ini. Apa itu rumah gadang? Rumah gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Rumah dengan model ini banyak dijumpai di ranah Minang. Namun, tidak semua kawasan di Minangkabau atau Darek yang boleh mendirikan rumah adat ini. Hanya pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja rumah gadang ini boleh didirikan. Begitu juga pada kawasan yang disebut dengan rantau. Rumah adat ini dahulunya tidak ada yang didirikan oleh para perantau Minangkabau. Arsitektur rumah gadang. Rumah adat ini memiliki keunikan bentuk arsitektur, dengan bentuk puncak atapnya runcing yang menyerupai tanduk kerbau. Dan dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Namun, belakangan ini atap rumah gadang banyak berganti dengan atap seng. Rumah gadang ini dibuat berbentuk 4 persegi panjang dan dibagi atas 2 bagian, depan dan belakang. Bagian depan dari rumah gadang biasanya penuh dengan ukiran ornamen, dan umumnya bermotif akar, bunga, daun serta bidang persegi 4 dan genjang. Sedangkan bagian luar belakang dilapisi dengan belahan bambu. Setiap elemen dari rumah gadang mempunyai makna tersendiri yang dilatari oleh tambo yang ada dalam adat dan budaya masyarakat setempat. Pada umumnya rumah gadang mempunyai satu tangga yang terletak pada bagian depan. Sementara dapur dibangun terpisah pada bagian belakang rumah yang didempet pada dinding. Wilayah Minangkabau rawan gempa sejak dulunya, karena berada di pegunungan Bukit Barisan. Maka dari itu arsitektur rumah gadang juga memperhitungkan desain yang tahan gempa. Seluruh tiang rumah gadang tidak ditanamkan ke dalam tanah, tetapi bertumpu ke atas batu datar yang kuat dan lebar. Seluruh sambungan setiap pertemuan tiang tidak memakai paku, tetapi memakai pasak yang juga terbuat dari kayu. Ketika gempa terjadi, rumah gadang akan bergeser secara fleksibel seperti menari di atas batu datar tempat tonggak atau tiang berdiri. Begitu pula setiap sambungan yang dihubungkan oleh pasak kayu juga bergerak secara fleksibel, sehingga rumah gadang yang dibangun secara benar akan tahan terhadap gempa. Jenis-jenis rumah adat khas Sumatera Barat. Ternyata rumah gadang ini ada banyak jenisnya loh. Walaupun rumah gadang memiliki bentuk atap yang hampir sama yaitu seperti tanduk kerbau, namun setiap rumah gadang memiliki keunikan tersendiri. Seperti apa? Berikut jenis-jenis rumah gadang. 1. Rumah gonjong Ampek Ba Anjuang. Sesuai namanya, Ampek yang berarti 4. Bangunan rumah adat ini memiliki 4 buah gojong di atas atap dan punya lebih dari 7 ruangan. Bangunan rumah adat ini punya tambahan anjung di sisi kiri dan kanan bangunan. 2. Rumah gadang Gajah Maharam. Rumah ini seringkali disebut sebagai rumah tahan gempa. Hal ini karena rumah gadang Gajah Maharam memiliki 30 buah tiang penopang, sehingga sangat kokoh dan tahan guncangan. Banyaknya tiang juga menandakan bahwa rumah ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena termasuk rumah yang mewah. Saat membangun rumah gadang Gajah Maharam, ada syarat yang harus dijalankan. Syaratnya adalah rumah harus menghadap ke arah utara. Sementara sisi selatan, timur, dan barat ditutupi dengan sasak. Seluruh bangunan rumah terbuat dari kayu yang berkualitas. Misalnya kayu ruyung, juar, dan surian. Bagian atapnya terbuat dari seng. Ciri lain yang membuat rumah adat ini semakin indah adalah adanya ukiran khas Minangkabau di pintu-pintu kamarnya. 3. Rumah Gonjong Anam. Bentuk rumah Gonjong Anam mirip dengan rumah gadang Gajah Maharam. Hanya saja terdapat beberapa modifikasi. Adanya tambahan ukiran khas Minangkabau di beberapa area menjadikannya berbeda dengan rumah Gajah Maharam. Rumah tradisional ini juga lebih modern dibandingkan rumah adat Sumatera Barat lainnya.
Beberapa hal yang membuatnya lebih modern adalah salangko atau adanya penutup kolom rumah. Jika biasanya pada rumah gadang digunakan anyaman bambu, rumah Gonjong 6 menggunakan papan untuk bagian salangko. Jumlah jendela di rumah pun dibuat lebih banyak agar pencahayaan alami dari luar dapat masuk ke dalam rumah. 4. Rumah gadang Gonjong 5. Jenis rumah adat gadang Gonjong 5 bisa ditemukan di kota Payakumbuh. Bentuk rumah tradisional Sumatera Barat ini mirip seperti gajah maharam, namun tidak ada anjung pada bagian rumah. Ciri khas rumah gadang Gonjong 5 terletak pada penambahan gonjong di sisi kiri dan kanan bangunan. 5. Rumah gadang Surambi Papek. Rumah adat ini sangat khas dan berbeda dari rumah adat Sumatera Barat lainnya. Keunikannya terletak pada pintu masuknya yang berada di bagian belakang rumah. Ketika tamu berkunjung pun harus masuk melalui bagian belakang rumah. Posisi pintu tersebut sesuai dengan namanya, papek berarti belakang. Jadi bagian serambinya berada di belakang. Namun seiring dengan perkembangan zaman, ada juga yang membuat pintu masuk di bagian depan. 6. Rumah Gonjong Sibak Baju. Struktur rumah Gonjong Sibak Baju menyerupai rumah gadang Gajah Maharam. Namun rumah ini memiliki ciri khas berbeda, yaitu, bentuknya yang menyerupai belahan baju, di mana dalam bahasa Minang disebut sibak baju. Bahan material bangunan rumah ini terbuat dari kayu dan sasak. 7. Rumah gadang Batingkek. Dalam bahasa Indonesia rumah gadang Batingkek diartikan menjadi rumah gadang bertingkat. Dinamakan demikian karena gonjongnya yang bertingkat-tingkat. Dulu rumah gadang Batingkek bisa dengan mudah ditemukan di Kota Padang, namun sekarang sudah mulai sulit ditemui. Struktur bangunan rumah adat ini juga menyerupai rumah gadang Gajah Maharam. Keunikan rumah adat Sumatera Barat. Rumah gadang memiliki beberapa keunikan, sehingga membuatnya berbeda dan menarik dibanding rumah tradisional lainnya. Contoh-contoh keunikannya di antara lain. 1. Tahan gempa. Pulau Sumatera memiliki kondisi geografis yang sering dilanda gempa. Oleh karena itu, kebanyakan rumah adatnya dibuat dengan struktur rumah panggung yang dilengkapi dengan tiang penyangga. Tiang penyangganya pun dipilih dari bahan yang kokoh, agar tahan terhadap guncangan gempa. Rumah panggung yang tinggi juga berfungsi melindungi penghuninya dari serangan musuh ataupun hewan buas. Tinggi rata-rata rumah gadang dari permukaan tanah adalah 2-3 meter. Tiang penyangganya kebanyakan ditancapkan di atas batu. Sebab, jika langsung ditanam ke tanah, kayu akan mudah lapuk. Saat terjadi gempa pun, batu akan meredam getaran gempa, sehingga rumah tidak akan mengalami kerusakan yang parah. 2. Material kayu tahan rayap. Kayu yang digunakan untuk membuat rumah gadang bukanlah sembarang kayu, namun dipilih yang tahan terhadap rayap. Kayu digunakan untuk lantai, dinding, pintu, jendela, dan tangga sehingga dipilih yang benar-benar berkualitas. Untuk tonggak rumah, kayunya harus memasuki usia tertentu dan melalui pengawetan kayu seperti direndam selama beberapa tahun sebelum mulai diproses sebagai tonggak rumah gadang. Proses perendaman kayu bertujuan agar kayu tersebut tahan rayap. Di masa lalu, belum ada zat kimia anti rayap seperti sekarang. Karena proses inilah, maka rumah gadang bisa bertahan lama, bahkan beberapa rumah yang berusia puluhan hingga ratusan tahun masih bisa kita jumpai hingga sekarang. 3. Tidak memakai paku. Untuk menyambung beberapa bagian rumah, tidak digunakan paku sama sekali, melainkan pasak kayu. Cara ini serupa dengan pembuatan kapal kayu di zaman dahulu. Inilah salah satu alasan yang menjadikan rumah gadang disebut-sebut sebagai kapal yang diberi atap. 4. Penyimpanan makanan dibangun terpisah. Sebagian besar material rumah gadang terbuat dari kayu, sehingga berisiko mudah terbakar api. Karena itu, lumbung padi dibangun secara terpisah, agar jika hal yang diinginkan terjadi, penghuni rumah tidak mengalami kerugian besar dan tetap memiliki makanan untuk bertahan hidup. 5. Atap rumah ideal untuk daerah tropis. Bentuk atap rumah Minangkabau yang unik itu tidak dibuat untuk gaya semata. Bagian puncaknya yang tajam dan kemiringan atap yang curam dimaksudkan untuk membuat air hujan segera turun ke tanah. Bentuk atap yang curam merupakan bentuk yang dianggap oleh arsitek masa kini untuk membuat rumah di daerah tropis yang cenderung memiliki curah hujan tinggi. Atap rumah pun aslinya dibuat dari ijuk yang diikat dan disusun rapat dan rapi.
Ijuk relatif memiliki bobot lebih ringan ketimbang genteng yang terbuat dari tanah liat. Ini pun lagi-lagi ada tujuannya, yaitu agar tidak membebani bangunan secara keseluruhan. Serta jika terjadi gempa, akan meminimalisir bahaya terhadap penghuni. Di bagian dalam, terdapat ruang bersama yang sangat luas, yang mampu menampung banyak orang untuk duduk berkumpul dan menggelar makanan saat acara adat berlangsung. Rumah gadang dibangun dengan memperhatikan jumlah anak perempuan yang dimiliki sang pendiri rumah. Mengapa ruang tidur di rumah gadang dibuat berdasarkan jumlah anak perempuan? Ini karena yang boleh tinggal di dalam rumah gadang adalah anak perempuan beserta suaminya. Wah, unik sekali ya rumah gadang. Tidak terasa kita sudah di penghujung video. Sekian bahasan kita mengenai rumah gadang ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik kami yang lainnya.